Hello guys, welcome to Broker Podcast, tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan episode How to Plan Finance During a Pandemic. Guys, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Podcast kali ini bakalan berguna banget nih untuk kita dalam mengatur finansial kita dan tentunya bersama guest yang sangat atraktif dan yang pastinya bakal ngasih banyak ilmu nih buat Sobat Yasmin. Jadi aku saranin buat kalian untuk ngedengerin podcast ini sampai selesai karena bakalan rugi banget kalau sampai ketinggalan mengenai informasi kali ini. Nggak berasanya kalau temen-temen ngedengerin ocehan aku, tapi nggak kenal nih siapa aku. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu biar kita bisa saling sayang nih, aku kenalin diri aku. Perkenalkan nama aku Aulia Alfani, teman-teman bisa panggil aku Fani, yang bakalan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang sedang berproses menata karir tapi sedang confused nih, masih bingung banget dalam kendala pembuatan CV, dokumen kerja, dan hal lain yang berhubungan tentang pekerjaan dan layanan yang bisa menunjang karir kalian, bisa banget loh bergabung di layanan Yasmin, YAASMIN. Bisa cek di IG kita di @yasmin.or.id atau langsung saja daftar di website kita di bit.ly/yasmin.or.id. Tentunya layanan kita gratis loh guys. Yang menariknya lagi nih guys, layanan ini dikelola oleh para tenaga profesional yang berpengalaman. Wah, helpful banget nih buat para fresh graduate dan mahasiswa juga tentunya. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftar dan pilih layanan yang kamu butuhkan. Nah, langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol santai bareng guest kita pada malam ini yaitu Kak Nata. Beliau adalah seorang mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan Keuangan dan Perbankan. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Halo Kak Nata. Halo Kak Aulia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik Kak. Kalau Kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sama baiknya nih Kak. Enaknya nih aku panggil Kakak apa ya? Kak Nata gitu ya Kak? Boleh Kak, boleh. Biasanya emang panggilannya itu Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang Kakak ini sedang sibuk-sibuknya apa nih, Kak? Aku saat ini lagi sibuk kuliah sama kerja sih Kak, karena ini kan udah dikit lagi tahun terakhir aku, jadi udah mau lulus juga dan berbarengan dengan magang wajib dari kampus. Seperti itu Kak. Semangat ya Kak magangnya. Terus ngomongin soal finansial, bagaimana sih COVID-19 ini bisa berdampak bagi finansial kita gitu, Kak? Pertama sih karena uh, pembatasan sosial ya, kayak pertama kayak lockdown, pembatasan sekolah untuk masuk itu kan. Kemudian pembatasan kantor itu juga mempengaruhi. Misalnya pembeli dan penjual ya Kak. Pembelinya sulit untuk bertemu penjualnya karena ada pembatasan PSBB ini. Kemudian penjualnya juga merasa dirugikan dengan adanya penurunan pembeli. Pembelinya juga punya masalah masing-masing nih. Pembeli juga daya belinya tuh menurun karena pendapatannya dia sendiri pun menurun, seperti itu Kak. Jadi saling berkesinambungan karena pembatasan ini tuh menurunkan pembeli dan menurunkan pertemuan dengan penjualnya juga. Nah iya, bener banget ya Kak, aku juga ngerasain gitu dampak dari COVID-19 ini, karena aku juga, di rumah juga ada usaha toko gitu Kak, jadi emang ngerasain penurunan pendapatan dari para konsumen gitu. Nah, kalau seberapa penting sih mengatur keuangan di saat pandemi ini Kak? Sangat penting sekali ya kayak karena nih pandemi ini kan benar-benar mengubah gaya hidup kita, karena kita semua nih terbiasa makan buah dan sayuran aja nih, ternyata pandemi ini lagi ganas-ganasnya, kemudian kita butuh suplemen, kita butuh vitamin, artinya ada pengeluaran lain selain tadi buah-buahan dan sayuran itu, ada pengeluaran tambahan, sehingga kalau kita nggak keuangan pasti akan kacau Kak, dimana kita usahakan agar pendapatan ini tetap lebih besar dibanding pengeluaran, meskipun ada pengeluaran barunya itu adalah suplemen dan vitamin itu Kak. Kalau kita nggak ngatur keuangan dengan baik, pasti akan sulit sekali ya Kak untuk kita memasukkan pengeluaran baru. Mungkin kita bisa caranya menurunkan untuk alokasi penghasilan untuk hiburan misalnya, kemudian kita masukkan untuk pengeluaran suplemen dan vitamin ini Kak. Seperti itu. Iya sih Kak, emang selama pandemi ini kita emang
butuh banget nih soal suplemen, buah-buahan gitu, memenuhi gizi yang mungkin selama ini sepelein gitu ya, Kak. Jadi kayak selama pandemi itu kita ditekan untuk bisa meningkatkan penghasilan kita gitu, walaupun, ditekan dengan susahnya perekonomian gitu. Nah, jadi, gimana nih tips dari Kakak agar keuangan kita tuh tetap sehat dan terkendali di saat pandemi ini? Pertama sih kita harus tahu kebutuhan dan keinginan kita ya, kayak kalau misalnya kita sama sekali nggak tahu nih apa kebutuhan kita, apa keinginan kita, itu campur baur semua malah menghancurkan pendapatan kita, Kak. Kita nggak tahu, nggak bisa memanage apa yang kebutuhan, apa yang keinginan kita sama-sama bener-bener bias gitu ya, Kak, ya. Kalau kita tahu apa kebutuhan kita, walaupun ada mungkin FOMO di marketplace atau ada pengaruh kita, karena kita tahu ini itu bukan kebutuhan, itu bukan keinginan, itu bukan kebutuhan kita, itu hanya keinginan seperti itu, Kak. Jadi kita harus tahu dulu nih apa kebutuhan kita, apa keinginan kita. Ya, setuju setuju banget ya, Kak. Jadi kita emang harus menstruktur gitu, apa aja nih kebutuhan kita dan pastinya mengutamain kesehatan kita gitu. Karena percuma gitu kalau misalnya kita kerja keras tapi nggak sehat gitu, nggak bisa kita menikmati hasilnya. Jadi menurut Kakak nih dampak apa aja yang akan dirasain kalau kita itu nggak bisa gitu mengatur keuangan kita selama pandemi ini? Menurut aku ya, dan ini pasti menurut banyak orang juga, dampaknya kalau kita nggak bisa ngatur keuangan adalah kehidupan kita akan kacau. Misalnya biasanya kita punya penghasilan, terus kita langsung foya-foya aja nih, udahlah nggak usah mikirin tentang dana pensiun, nggak usah mikirin asuransi, nggak usah mikirin apapun, udah foya-foya aja. Nanti ketika kita lagi sakit, nggak usah bilang jelek, tapi ketika lagi sakit atau kita lagi jatuh dan kita butuh uang yang dalam jumlah banyak, kita nggak, pendapatan kita nggak bisa menolong kita karena pendapatan kita udah habis untuk foya-foya. Itu Kak. Itulah pentingnya kita harus ngatur keuangan supaya saat kita sangat-sangat butuh, kita tetap ada dananya, dan tetap ada persiapan finansialnya. Iya, setuju banget sih, Kak. Karena kayak percuma gitu kan, kalau misalnya kita tuh punya banyak uang, tapi kita nggak bisa gitu keuangan kita sendiri. Jadi kayak nanti bakalan nggak seimbang gitu, bakalan kacau gitu, nggak ada dana darurat, nggak ada dana pensiun, dana asuransi. Nah, kalau mengenai, gimana sih gitu dari gimana gitu mulainya, untuk mengatur keuangan pada saat pandemi ini gitu, Kak? Kalau untuk mengaturnya, pertama-tama kita beresin utang dulu ya, karena utang itu kan ada bunganya. Kalau yang bunganya nggak semakin bengkak, ya udah kita beresin dulu nih utangnya. Setelah utangnya beres, kita bisa nih mulai budgeting. Budgeting itu sebenarnya simpel, kebutuhan, pendapatannya harus lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, budgeting itu kan kita bikin pos-pos keuangannya, kebutuhan kita apa sih, keinginan kita yang mendesak apa, keinginan yang tidak mendesak apa. Jadi di situ kita bisa melakukan evaluasi, apa sih pengeluaran tuh yang gede banget di bulan itu, nanti di bulan depannya bisa kita perbaiki atau kita kurangin supaya pendapat kita tetap lebih besar daripada pengeluaran kita sendiri gitu, Kak. Iya sih, Kak, emang kita tuh harus menghindari hutang gitu ya, Kak. Dan emang, dalam financial itu kita, dituntut untuk mengepres pengeluaran kita dan mengutamakan, emang kebutuhan-kebutuhan pokok gitu. Terus Kak, gimana gitu caranya agar pendapat Kakak deh ini tentang mengatur keuangan dengan metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% dari untuk keinginan, dan 20% untuk investasi nabung. Aku sangat setuju sekali ya Kak dengan metode itu. Biasanya kalau metode itu sih cocok banget ya buat mahasiswa yang mungkin penghasilannya masih dari orang tua atau freelance atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang hasil pendapatannya itu belum miliaran ya. Kalau udah miliaran mungkin bakal beda lagi, nggak pakai 50-30-20, mungkin lebih spesifik lagi untuk tiap posnya. Nah, 50-30-20-nya aku setuju karena 50 bisa buat keinginan, maaf, 50 bisa buat kebutuhan pokok seperti misalnya kebutuhan rumah tangga, terus kemudian untuk makan, minum, dan sebagainya. Kemudian yang 30-nya ini untuk keinginan. Keinginan ini seperti misalnya karena premium YouTube, kalau nggak premium untuk Spotify, dan sebagainya. Kemudian yang 20 ini untuk tabungan. Bisa juga nih selain tabungan atau investasi, bisa juga untuk asuransi, biaya preminya, kemudian untuk dana darurat, dan sebagainya. Kalau misalnya masih ada utang atau masih ada cicilan nih, bisa dialokasikan ke 30% itu. Jadi 50-nya kebutuhan, 30-nya untuk bayar cicilan atau supaya cepat-cepat lunas, supaya bunganya nggak semakin banyak dan membengkak. Kemudian baru deh 20-nya untuk tabungan atau investasi.
Iya, setuju banget juga sih, Kak. Tapi aku tuh pernah dengar nih, Kak, aku pernah lihat, seorang konten kreator TikTok gitu kan, Kak, mereka tuh bilang kalau kalau kita mau ngatur finansial itu, kita tuh awalnya diutamain nabung dulu nih, Kak. Jadi kita pisahin dulu tabungan kita waktu kita gajian gitu kan, Kak, terus kita langsung masukin tabungan kita dan sisanya itu gimana kita bisa ngatur si keuangan ini gitu, agar bisa bertahan hidup gitu, Kak. Itu menurut Kakak bagaimana, Kak? Betul, sangat Dan setuju. gimana gitu cara ngaturnya dan, apa saja gitu yang harus diprioritaskan dalam mengelola pengeluaran-pengeluaran yang ada? Kalau yang tadi yang di TikTok itu aku setuju ya. Jadi kalau misalnya kita penghasilan, kita langsung sisihin ke tabungan aja dulu. Cuma kalau misalnya kita selain memikirkan nabungan, kita juga harus mikirin kalau misalnya kita punya cicilan, kita punya pengeluaran-pengeluaran yang penting, sangat penting ya, yang bakal berbunga dan membengkak itu, kita harus itu dulu, bayarin dulu. Kemudian baru deh kita mulai untuk tabungan, pos-pos kebutuhan, karena untuk menghindari pengeluaran itu semakin membengkak kalau kita menuruti ada pos keinginannya. Kemudian selanjutnya itu yang prioritas pengeluaran ya, kayak selalu utama untuk kebutuhan sehari-hari atau enggak kebutuhan rumah tangga kayak makanan, minuman itu kan sangat-sangat penting dan mempengaruhi untuk bertahan hidup ya, kayak. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder atau enggak kebutuhan yang misalnya pengen baca buku nih, pengen langganan Spotify nih supaya Spotify-nya nggak ada iklannya nih, ada sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk keinginan-keinginan, misalnya pengen healing atau refreshing yang lagi galau seperti itu ya, kayak atau jalan-jalan itu bisa digunakan. Tapi itu adalah pos ketiga. Pos pertama tetap utama pengeluarannya adalah untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran rumah tangga dan sebagainya. Ya sama aku juga setuju banget sih, Kak. Emang, kita tuh harus mengutamakan di bagian yang emang ada bunganya gitu kan, bahaya banget kalau sampai membengkak gitu, Kak. Dan, butuh banget tuh soal healing, apalagi kebutuhan ilmu gitu ya, Kak. Kita harus tetap baca buku gitu, walaupun kita, udah sibuk mungkin sebenarnya kadang tuh udah nggak sempet, tapi emang tetap harus diluangin gitu waktunya ya, Kak. Nah, seberapa penting sih untuk kita dapat memiliki dana darurat gitu, Kak, di masa pandemi ini? Penting ya Kak untuk menyadari darurat, karena kita tidak tahu kehidupan kita di masa depan. Betul, Tuhan yang tahu kehidupan kita, tapi kita berusaha dan berdoa. Berdoanya mungkin kita bisa ibadah, sholat lima waktu dan sebagainya. Berusaha adalah kita menyiapkan dana finansial kita. Dana finansial kita itu misalnya kalau kita masih single, belum menikah, itu bisa 3 sampai 6 kali pengeluaran. Kenapa 3 sampai 6 kali pengeluaran? Karena 3 sampai 6 itu untuk bertahan hidup sebelum kita dapat pekerjaan lagi atau dapat penghasilan lagi. Seperti itu, Kak. Nah, kalau Kakak sendiri nih udah mempersiapkan dana darurat belum? Tentu saja sudah, Kak. Itu penting banget sih, Kak. Apalagi aku juga masih single ya, Kak ya. Jadi cocok banget nih segera siapin deh sebelum nanti menikah. Ya nggak setuju banget sih, cuman aku emang belum sih, Kak, karena emang masih mahasiswa dan emang juga belum ada penghasilan gitu ya, Kak. Nah, eee, gimana sih, Kak, cara memisahkan antara si pengeluaran untuk keinginan dan kebutuhan gitu, Kak? Pertama harus tahu dulu skala prioritasnya ya, Kak ya. Misal kebutuhannya itu apa, keinginannya itu apa. Biasanya kalau keinginan itu hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuh, tapi kita pengen nih. Kayak misalnya makan di tempat restoran. Itu memang kebutuhan, makan itu kebutuhan. Tapi di restorannya itu keinginan. Kalau kita bisa makan cukup kok kita masak sendiri di rumah, cukup kok kalau kita makannya di tempat biasa, nggak harus di restoran bintang 5, itu udah cukup buat kita bahagia, udah cukup buat kita kenyang, itu adalah yang disebut dengan kebutuhan. Kemudian kalau misalnya emang keinginan, misalnya untuk gaya hidup ya, supaya dilihat orang, wah gengsi nih, keren gitu. Itu udah keinginan, udah pasti bakal menyusahkan diri kita sendiri. Itulah pentingnya kita tahu nih skala kebutuhan kita apa, keinginannya kita apa, kebutuhan kita apa nih, misalnya makan, minum, pakaian, keinginan kita yang misalnya sangat darurat, misalnya penting nih pendidikan, ya udah kita tambahin dulu nih pendidikan kita. Atau mungkin misalnya asuransi nih, asuransi kita bisa utamain dulu itu keinginan kita.
Iya Kak, bener banget sih. Aku juga selagi muda gitu, kalau bisa jangan dibiasakan untuk foya-foya gitu ya Kak. Nah, hal apa aja sih Kak yang buat kita itu kesulitan gitu dalam mengatur keuangan kita? Biasanya karena ada godaan marketplace ya, kayak godaan marketplace, godaan diskon promo di marketplace, itu kan kita mudah ya kayak kita ngaksesnya di handphone kita. Kemudian karena kita juga mudah mengakses handphone, mengakses internet, kita juga jadi mudah juga untuk melihat gaya hidup orang lain yang mungkin sepantaran kita tuh udah sukses, udah keren, udah makannya di tempat mewah, hidupnya di tempat mewah. Padahal peta keuangan kita dengan mereka mungkin berbeda. Mereka mungkin belum ada tanggungan, mungkin belum ada pengeluaran-pengeluaran yang sangat seperti kita gitu. Dan itu kita tidak bisa membeda, kita harus membedakan pengeluaran dan pemasukan mereka dengan pengeluaran dan pemasukan kita. Setuju banget gitu, apalagi semenjak adanya program-program affiliates gitu ya Kak. Jadi juga kita yang scroll-scroll sosmed nih jadi kegoda gitu untuk beli-beli di e-commerce gitu kan Kak. Nah, Iya, selama betul banget. WFH ini peningkatan budget lebih besar daripada penurunan budget Kak. Padahal banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya Kak. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi hal tersebut menurut Kak Nata nih? Oke, kalau pertama kita harus tahu dulu nih, ini pengeluaran itu akibat apa? Apakah akibat kebutuhan gaya hidup, misalnya pengen GoFood nih misalnya, atau enggak pengen punya meja yang bagus nih buat WFH, buat sekolah daring, terus pengen ring light, pengen apa, itu semua keinginan. Itu semua gaya hidup, pengeluaran untuk gaya hidup. Sebenarnya ada juga nih pengeluaran yang memang untuk kebutuhan hidup. Misalnya jadi pengen lebih banyak makan, lebih banyak minum konsumsi suplemen dan vitamin, itu kan juga kita harus teliti dulu pengeluarannya. Itu yang paling besar untuk apa? Biasanya emang gaya hidup sih Kak. Kita kadang orang berpikir, wah keren nih peralatannya, keren nih kehidupannya si dia, jadinya tuh pengeluaran untuk gaya hidup tuh juga semakin besar demi pengakuan orang lain gitu Kak. Iya. Boleh ditunggu sebentar ya Kak. Oh iya. Dari itu Jaringannya memang. moderatornya ada kendala lagi, maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Halo Kak Nata. Iya Kak. Tadi pembahasan kita sampai mana ya Kak? Sorry banget tadi HP aku panasan. Iya. Pembahasan kita sampai yang poin tentang pengeluaran Kak. Boleh dilanjut Kak? Iya boleh, yang WFH tadi. Udah selesai sih Kak. Apa mau diulang lagi atau lanjut? Lanjut aja Kak. Ya aku setuju banget juga sih Kak sama pendapat Kakak mengenai WFH itu. Dan bagaimana gitu caranya kita biar bisa konsisten untuk nabung gitu saat pandemi. Dan emang Kak Nata udah nerapin apa nih buat agar bisa konsisten gitu? Maaf Kak Aulia, ini agak terputus. Oke, aku ulang pertanyaannya Kak. Iya. Masih putus. Oke. Aku setuju banget sama pendapat Kakak mengenai WFH tadi. Jadi bagaimana sih Kak gitu caranya agar kita bisa konsisten nabung gitu selama pandemi ini? Dan cara apa aja yang udah Kakak terapin gitu selama ini? Oke. Kalau
supaya kita tetap konsisten, tentu aja kita harus punya tujuannya ya. Tujuan nabungnya apa nih? Tujuan investasinya apa nih? Tanpa tujuan, kita pasti kehilangan arah ya. Kita bakal bingung, ini kita nabung mau investasi tapi buat apa ya? Kalau kita punya tujuan nih, pasti kita bakal konsisten, kita bakal disiplin menyisihkan pendapatan kita walaupun banyak godaan di luar sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang aku lakuin? Yang aku lakuin adalah aku langsung begitu ada penghasilan langsung aku sisihkan. Supaya menghindari dana itu akan terpakai ke hal-hal lain ya, karena apalagi mahasiswa kebutuhannya kayak buku penunjang, fotokopi, ngeprint dan sebagainya. Bener banget sih Kak, malah kadang kita tuh harus misahin nih tabungan kita biar nggak tergoda gitu untuk makainya. Lagi untuk umur-umuran aku gini nih, kadang-kadang juga perlu gitu untuk buat konten di sosial media gitu kan. Nah, kalau menurut Kakak nih kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu kita tinggalin agar finansial kita itu tetap stabil selama pandemi ini Kak Nata? Jangan menurut aku itu jangan meniru kehidupan atau gaya hidup orang lain. Kita bangun tidur aja bukan handphone ya, kita langsung lihat scroll Instagram, wah kehidupan orang nih jalan-jalan, kita juga pengen dong, kita nggak mau kalah dong ya, biasanya kayak gitu. Hasrat-hasrat tidak mau mengalah dan hasrat-hasrat kompetitif itu malah merusak finansial kita, malah merusak peta keuangan yang untuk kita susun nih. Nah itulah, jangan meniru gaya hidup orang lain. Karena kehidupan kita, hidup dengan kehidupan orang lain, pasti peta keuangannya beda ya. Peta keuangan itu isinya biasanya kebutuhannya, penghasilan pendapatan yang berapa, pengeluarannya untuk apa saja. Pasti berbeda, dan itu kita nggak bisa membandingkan bunga A sama bunga B itu pasti berbeda, dan waktu berkembangnya pun juga berbeda. Seperti itu Kak, walaupun kita sama-sama masih muda, sama-sama mungkin masih usia 20-an. Iya, setuju banget sih Kak. Kayak nggak perlu banget untuk memenuhi ekspektasi orang. Gitu. Kita juga nggak tahu dia di balik layarnya itu bagaimana gitu ya kan Kak. Kayak rugi juga di kitanya gitu, terlalu terpressure sama ekspektasi orang. Nah, manfaat apa aja gitu yang kita dapat jika kita dapat mengatur keuangan dengan baik gitu pada saat pandemi ini Kak Nata? Kalau kita mengatur keuangan lebih baik, kita akan hidup lebih bebas stres ya, bebas tekanan, karena kita tuh sudah punya dana darurat misalnya. Kita sudah menyiapkan dana pensiun, walaupun mungkin dana itu belum sampai sesuai ekspektasi kita, tapi kita sudah menyiapkannya, dan itu lebih baik dibanding kita nggak menyiapkan apa-apa. Begitu, Kak. Nah, iya, setuju banget gitu ya, Kak. Ada nggak tips dari Kakak untuk aku dan juga teman-teman yang ngedengerin podcast ini untuk dapat menggunakan keuangan kita agar kita bisa lebih bijak gitu, Kak Nata? Selalu buat budgeting, itu selalu penting. Buat budgeting dan skala prioritas. Budgeting itu tadi ya, pengeluarannya atau pendapatannya harus tetap lebih besar daripada pengeluarannya. Jangan sampai pendapatnya gede nih, oh yaudah pengeluarannya juga gede, seperti itu Kak. Jadi kita buat budgeting, apapun penghasilan kita buat budgeting. Oke. Benar banget gitu ya, Kak. Budgeting itu emang penting banget. Nah, itu dia tadi obrolan aku dan Kak Nata mengenai finansial gitu, gimana cara kita ngatur keuangan selama pandemi ini gitu kan. Dari obrolan ini kita dapat kesimpulan bahwa kita dapat insight gitu bahwa pentingnya kita mengatur keuangan kita dan berusaha untuk mencari
penghasilan tambahan gitu ya Kak, dan apalagi bisa memenuhi gizi kita gitu. Kita harus membeli buah-buahan dan buah-buahan dan juga vitamin gitu agar bisa imun tubuh kita itu bisa. Nah, itu juga penting untuk mulai merencanakan gitu dana darurat, dana pensiun, asuransi, dan tentunya di saat masih di umur yang belia ini, yang masih muda, kita dituntut untuk menghindarin hutang atau bunga-bungaan gitu karena bahaya banget mungkin buat kedepannya. Apalagi di masa seperti ini, finansial itu pasti nggak dan tentunya harus budgeting dalam mengatur uang yang kita punya gitu ya Kak. Nah, buat yang terakhir nih Kak, boleh dong kasih closing statement sebagai penutup dari obrolan kita kali ini Kak Nata. Oke. Pesan aku selalu kita merencanakan keuangan kita, selalu walaupun mungkin pasar kita masih dikit nih, kita selalu merencanakan keuangan kita, karena yang mengatur kehidupan kita memang Tuhan, tapi kita juga berusaha semaksimal mungkin mengatur keuangan kita supaya kita tidak kesulitan sendiri di masa depannya. Apalagi terutama karena kita masih muda juga ya, kayak kita memaksimalkan usia kita nih untuk produktif. Ya benar banget Kak. Aku juga belajar banyak banget nih dari Kak Nata. Jujur aku sebelumnya kayak belum ada sih pikiran ke sana, tapi setelah obrolan kita kali ini benar-benar ngasih insight dan wawasan yang luas bagi aku. Mungkin aku tuh masih di umur di bawah 20, tapi emang harusnya aku juga udah belajar finansial gitu ya Kak. Nah, sayang sekali obrolan kita kali ini harus berakhir karena emang terbatasnya waktu gitu ya Kak, dan Kakaknya juga punya kesibukan masing-masing. Terima kasih banyak untuk Kak Nata ya atas ilmu, waktu, dan kesempatannya sudah mau diluangkan di tengah kesibukan Kak Nata yang tentunya padat nih, apalagi lagi magang ya Kak. Dan semoga segala urusannya diperlancar dan berkah ilmunya ya Kak. Amin. Amin. Terima kasih Kak Aulia dan Yayasan Amal dan Sosial Media Insani sudah ngundang aku nih. Kembali Kak nih yang emang ngasih ilmu yang penting banget nih buat aku dan teman-teman yang dengerin podcast ini. Semoga teman-teman mendapat insight dan knowledge mengenai financial during pandemic ini dan mampu mengendalikannya sehingga bisa mendapatkan kelebihan, mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Jangan lupa untuk nantikan podcast di episode selanjutnya di Spotify dan YouTube Yasmin yang tentunya nggak kalah menarik. Saya Fani dan Kak Nata selaku guest speaker kita pada kesempatan kali ini pamit undur diri. See you guys.